warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, yang sehat, alhamdulillah. Yang kurang sehat kita doakan semoga diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Ya, silakan berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat. Ya, pertemuan berapa? Keempat. Sebelum kita masuk, saya isi dulu kehadirannya. Kiki hadir. Hadir Bu. Hadir Ocha. Hadir Bu. Oke, Rinta. Hadir Bu. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bahas muatan IPA SD sesuai kurikulum di Indonesia. Nah, minggu lalu kita bahas tentang teori belajar. Saya mau tanya dulu. Nah, teori belajar minggu lalu ada 5. Tapi coba sebutkan 3 aja teori belajar yang diintegrasikan dalam IPA SD. Silahkan, siapa yang mau jawab? Ya, Pak Kikin? Pada pembelajaran IPA SD, seringnya mengintegrasikan pembelajaran digunakan teorinya konstruktivisme oleh Brunner, kemudian teori belajar kognitif oleh Piaget, dan teori belajar kebermaknaan oleh David. Oke, kebermaknaan oleh Ausubel. Jadi ada 3, konstruktif, kognitif, dan bermakna. Nah, setelah itu minggu lalu kita juga ada bahas 3 ranah taksonomi Bloom. Coba siapa aja angkat tangan? Ya, Bang. Ayo. Pertama ada kognitif, Iya, yang kedua. afektif, dan psikomotorik. Oke, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu apa? Pengetahuan. Afektif, sikap. Psikomotorik, keterampilan. Nah, itu minggu lalu. Nah, hari ini kita bahasnya adalah muatan IPA. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menelaah muatan IPA SD sesuai kurikulum di Indonesia dengan teliti. Jadi dari teori belajar, kemudian ranah kognitif, barulah kita bahas tentang muatan IPA. Oke, nah sebelumnya saya tanyakan dulu, kurikulum merdeka. Apa saja komponen kurikulum merdeka? Capaian pembelajaran, apalagi ada namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada ya tujuan pembelajaran, ada modul A, modul ajar dan sebagainya. Iya. Ada berapa nih? Ada 9. Nah, dari 9 ini mana aja sih yang harus dibuat oleh guru? Selanjutnya apa? Modul proyek P5. Apa lagi? Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran guru sendiri atau bersama dengan guru? Bersama dengan guru. Yang guru sendiri apa lagi? Asesmen. Yang pertama adalah prota dulu. Baru terakhir akses. Nah, untuk KOSP dan jadwal, ya. Oke, jadwal dan KOSP itu adalah dikembangkan guru bersama dewan guru dan kepala sekolah. Tahu KOSP? KOSP adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, nah selanjutnya kita bahas adalah ini perangkat pendukung modul ajar. Ada 4: bahan ajar, LKPD, media, dan asesmen. Oke, bahan ajar itu apa aja? Apa itu bahan ajar? Buku. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar adalah bahan yang berisi materi yang digunakan oleh guru dan siswa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh bahan ajar. Ini buku guru. Kemudian buku siswa. Nah,
yang bisa digunakan untuk pelajaran IPA. Bahan ajar. Nah ini, tahu ini apa namanya? Ya, modul atau handout tambahan. Jadi adik-adik mahasiswa, ketika kalian nanti jadi guru, jangan hanya pakai buku guru dan buku siswa dari pemerintah, tetapi kalian juga harus punya buku tambahan. Ya, buku tambahan itu misalnya kalian bahas tentang IPA, ambillah buku atau kalian buat sendiri. Oke. Nah, selanjutnya LKPD. LKPD itu apa? Ya, peserta didik. Nah, sekarang era digital. Disarankan itu menggunakan digital agar siswa bukan hanya mahir tentang teknologi, tetapi juga memudahkan adik-adik mahasiswa. Nah, ini apa nih? Live worksheet. Jadi salah satunya ada live worksheet dan juga listening. Selanjutnya ini tahu apa? Iya, rangkaian listrik di mana nih? Kelihatan nggak ya? Apa namanya nih? PET simulation. Itu adalah media digital. Jadi ini bisa diotak-atik rangkaian. Contohnya salah satunya adalah worksheet dan juga listening. Selanjutnya ini tahu apa? Ya, rangkaian listrik di mana nih? Kelihatan nggak ya teman? Apa namanya nih? PET simulation. Itu adalah media digital. Jadi ini bisa diotak-atik rangkaiannya. Jadi di sini adik-adik mahasiswa bisa membukanya dan meminta siswa itu untuk membuat rangkaian. Jadi di atas ini ada bacaannya wire, kemudian ada baterai, lampu dan sebagainya. Termasuk di sini ada saklar. Nah, bayangkan kalau misalnya, tapi memang harus support internet ya. Nah, itu memang kendaraan kita. Jadi bayangkan kalau misalnya ada mahasiswa dengan berapapun jumlah siswanya gunakan media digital yang ada, berarti tidak perlu meminta siswa bawa apa? Bawa alat. Coba bayangkan berapa uang habis bawa? Ya, kemudian apa lagi Pak? Lampu. Apalagi kalau adik-adik sebagai guru ini sikit-sikit ngasih tahunya. Misalnya anak-anak ibu besok bawa lampu. Ada yang bawa lampu LED, ada yang bawa lampu yang seperti ini, ada yang bawa lampu terang. Bisa praktik? Nggak bisa, gitu ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan media digital itu memudahkan adik-adik untuk apa? Untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini contoh alat penilaian digital. Apa namanya nih? Quiz. Ada lagi yang lain, ada Kahoot dan sebagainya. Apa bedanya dengan yang manual? Kalau digital biasanya otomatis keluar skornya, benar ya? Iya. Jadi memudahkan kalian untuk melakukan scoring. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, jadi sebelum adik-adik nih, tadi ada modul ajar, apa lagi ada? Bahan ajar, kemudian LKPD, apa lagi? Asesmen. Satu lagi yang PET simulasi tadi apa? Media. Nah, sebelum adik-adik buat itu semua, apa yang harus dikuasai terlebih dahulu? Penguasaan materi. Iya, apa Melayu? Penguasaan materi. Iya benar, penguasaan materi. Jadi kalau adik-adik tidak tahu materinya apa, tidak tahu tujuan pembelajarannya apa yang mau dibuat? Benar kan? Sama kayak kita tadi, tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi tahu arahnya nanti kalian untuk menelaah apa? Muatan IPA. Oke, nah kita mulai dari sini dulu. Adik-adik mahasiswa waktu SD tahun berapa? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Kakak Bupi dari tahun berapa sampai berapa? 2008 sampai 2014. Siapa lagi? Nih, kakak dari tahun berapa? Sama. Ada yang lain? Sama. Kiki? Sama. Oke. Nah, jadi itu berarti waktu SD pakai kurikulum apa? Atau dibilang KTSP ya? Apa KTSP kepanjangannya? Guru tingkat satu tingkat berapa? Berarti bangun saya SD. Ya,
tapi konsep yang diajarkan di setiap kelas. Contoh beda konsep sama materi. Misalnya materinya sistem pencernaan manusia. Nah, konsepnya itu dibahas. Misalnya seperti ini. Nah, coba lihat di bukunya. Lihat di bukunya, boleh buka. Bukunya ada saya cek di buku digital. Nah, ini kurikulum 2006. Kemudian di tahun 2013 berubahlah kurikulumnya. Benar ya? Nah, kalau kita lihat dari dua ini, ya, dari kelas 1 dan di 2006 dan kelas 1 di 2013, ternyata ada perubahan konsep. Di mana coba lihat di 2006 diminta untuk siswa apa nih? Memelihara lingkungan. Sementara di 2013 macet lagi. Oke. Nah, di 2013 yang diminta adalah melestarikan lingkungan. Apa bedanya? Satu memelihara lingkungan. Berarti hanya menjaga lingkungan ya. Kalau melestarikan berarti jadi sampai ke perkembangbiakan yang mana lebih bagus? Berarti berubahnya kurikulum itu semakin apa? Semakin baik ya. Oke, lanjut. Nah, contoh lagi misal di kelas tadi kelas rendah ya. Ini di kelas tinggi. Nah, lihat di kelas 5. Coba lihat fungsi organ tubuh manusia dan hewan, cara tumbuhan hingga membuat makanan. Kita lihat di 2013. Alat gerak dan fungsinya, organ pernapasan dan fungsinya. Apa bedanya tadi? Kalau di 2006 hanya membuat alat dan organ tubuh manusia. Kalau di 2013 dispesifikkan kalau alat gerak apa, alat atau organ apa, organ gerak, kemudian organ pernapasan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ya sekarang? Nah, inilah yang menjadi tugas. Silakan adik-adik mahasiswa bentuk kelompok. Jadi buat 4 kelompok. Salah satunya di tengah ada yang landscape seperti ini, udah kelihatan. Nah, atau bisa lihat juga ini slide. Nah, jadi itu ada yang pertama itu semester. Boleh lihat di slide dulu, boleh sama kok tabelnya. Ya, di semester ini diisi adalah itu gasal atau benar. Ya. Kemudian ini judul buku, penulis buku. Nah, adik-adik boleh buka buku digital yang saya bagikan atau lihat dari buku cetak. Ya. Kemudian babnya. Selanjutnya materi, deskripsi dan tujuan. Jadi adik-adik mahasiswa silakan buka kelas 3, 4, 5 dan 6. Ya, ditulislah di situ sesuai dengan sumber yang ada. Nanti setiap kelompok saya akan minta untuk presentase. Oke, presentase jawabannya. Ditulisnya pakai pulpen ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, silakan bekerja. Kalau mau lihat lanjutannya, ditulis babnya apa, kemudian materi, deskripsi dan tujuan. Oke, ada yang selesai? Oh, belum, 5 menit lagi ya. Tulis di depannya namanya, di depan kamu ada nama. Namanya ditulis, nama kelompoknya boleh. Jangan kelompok 1 2 boleh, kelompok bumi. Pokoknya ada nama IPA ya. Kelompok magnet, kelompok navigasi misalnya yang kamu belajar ya.
sini? Ya, boleh. Kak Dian boleh. Maju ke depan Kak Dian. Oke. Semuanya maju semua. Iya dong. Perkenalkan dirinya, kemudian ya baca aja. Satu aja dibaca ya. Kurikulum. Oke, boleh nanti dibaca kelas nanti. Fasenya fase B kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas. Yang pertama ada Dian, Nurul Aini. Di sini kami ambil fase B kelas 3. Materi pada semester dasar di bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Materinya makhluk hidup, deskripsi materi, keragaman hayati. Nah, coba lihat kelas 3 sama bab satunya apa? Mari kenali hewan di sekitar Ya, sama ya. kita. Sama, lanjut. Materinya makhluk hidup, Oke. deskripsi materinya keragaman hayati, anggota tubuh hewan, fungsi bagian tubuh hewan. Oke, Tujuan selanjutnya. pembelajarannya ada 3. Yang pertama mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Dan yang ketiga melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Oke, yang lain bagaimana? Ada berapa tujuan pembelajaran? 3. Tiga, sama ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, nah itulah tadi latihannya. Kelompok yang lain gimana? Kelas 4 dan 6 sudah? Ya, oke. Nah, jadi nanti di pelajaran lagi, lihat lagi, saya akan memberikan jawabannya. Kumpul dulu, KKN-nya dikumpul. Sudah ditulis sama namanya kan? Sudah, oke. Nah, jadi minggu depan saya akan kembalikan RKN-nya. Silakan minggu depan. Saya akan kembalikan RKN-nya untuk apa? Supaya kalian tahu jawabannya itu benar atau salah. Kemudian ada juga untuk kalian tinggal. Nanti saya bagikan juga fotokopi jawaban yang sebenarnya. Oke. Nah, berakhirlah pertemuan kita hari ini. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan, silakan. Apa aja tadi yang kita bahas? Nah, elemen IPA DSD ada 2, pemahaman IPA dan keterampilan prosesan. Oke, apalagi sebelum membahas ini, sebelum membuat modul ajar dan sebagainya, kalian harus apa? Harus menguasai media. Nah, itu dia. Jadi, itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan bahas strategi belajar. Jadi, mohon dibaca buku-buku yang saya berikan dan juga dibaca jurnal-jurnalnya. Sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi